I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Clevia Diani selaku moderator dalam presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nuraisana Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Pada kesempatan ini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Najla Mutiana Sution, Zahra Aljana Islamiyah, Dwita Amelia Putri, dan Amelia Cahyani Tias akan mempresentasikan hasil proyek dengan judul Implementasi Algoritma DFS pada Chatbot Berbasis Web untuk menentukan keberadaan lintasan Hamilton pada graf sederhana. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk mengimplementasikan salah satu teknik pencarian dalam Artificial Intelligence yaitu Depth First Search atau DFS dengan backtracking ke dalam sistem chatbot berbasis web menggunakan Streamlit, sehingga proses analisis graf dapat dilakukan secara lebih interaktif. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini. Dimulai dari latar belakang proyek kami, graf merupakan struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek melalui simpul atau vertex dan sisi atau edge. Salah satu permasalahan penting dalam teori graf adalah pencarian lintasan Hamilton, yaitu lintasan yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali. Algoritma Depth First Search atau DFS dapat digunakan untuk menelusuri seluruh kemungkinan jalur pada graf dengan bantuan teknik backtracking. Program konvensional berbasis konsol atau program teks hitam putih yang dijalankan di command prompt atau terminal kurang interaktif dan mengharuskan pengguna memahami representasi graf dalam bentuk adjacency matrix atau matriks ketetanggaan. Oleh karena itu, dikembangkan chatbot berbasis web menggunakan Streamlit yang memungkinkan pengguna memasukkan graf melalui percakapan sederhana dan memperoleh hasil analisis lintasan Hamilton secara otomatis. Selanjutnya, saya persilakan kepada Najla untuk menjelaskan materi berikutnya. Rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, 1. Bagaimana merancang chatbot berbasis web untuk menerima input graf secara interaktif. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma DFS dan backtracking dalam menentukan lintasan Hamilton. Dan yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan algoritma DFS ke dalam chatbot berbasis web menggunakan Streamlit. Yang keempat, bagaimana chatbot menerima input graf dalam bentuk percakapan sederhana. Dan yang kelima, bagaimana hasil implementasi dan pengujian sistem dalam mendeteksi lintasan Hamilton. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Merancang chatbot berbasis web untuk input graf secara interaktif. Kedua, menerapkan algoritma DFS dan backtracking untuk mendeteksi lintasan Hamilton. Yang ketiga, mengintegrasikan DFS ke dalam chatbot berbasis Streamlit. Yang keempat, menguji dan mengevaluasi kinerja sistem. Manfaat. 1. Menambahkan referensi penerapan DFS dan backtracking pada lintasan Hamilton. Yang kedua, membantu analisis graf secara lebih mudah dan interaktif. Yang ketiga, memudahkan pengguna tanpa harus membuat adjacency matrix secara manual. Dan yang keempat, menjadi media pembelajaran teori graf dan algoritma DFS. Landasan teori. Graf, struktur data yang terdiri dari simpul atau vertex dan sisi atau edge, digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek. Lintasan Hamilton, lintasan yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali, menjadi salah satu permasalahan penting dalam teori graf. Digunakan dalam optimasi rute dan pencarian jalur. Algoritma Depth First Search atau DFS. DFS adalah algoritma penelusuran graf secara mendalam, menjelajahi satu jalur hingga selesai sebelum berpindah ke jalur lain. Menggunakan struktur data struct atau rekursi, efektif
untuk eksplorasi seluruh kemungkinan jalur pada graf. Backtracking, teknik pencarian solusi dengan mencoba berbagai kemungkinan. Jika jalur tidak valid, sistem kembali ke langkah sebelumnya. Digunakan bersama DFS untuk mengeksplorasi seluruh kemungkinan lintasan, membantu menentukan apakah terdapat lintasan Hamilton pada graf. Chatbot, media interaksi pengguna dengan sistem melalui percakapan. Streamlit, framework Python untuk membangun aplikasi web interaktif digunakan sebagai antarmuka chatbot. Regex atau Regular Expression digunakan untuk mengenali nama simpul dari input pengguna, membantu sistem memahami hubungan antar sistem dalam berbagai format kalimat. Metode penelitian, jenis penelitian, penelitian eksperimen dengan pendekatan implementatif. Bertujuan menguji penerapan algoritma De Vries dalam menentukan lintasan Hamilton pada graf sederhana. Sistem dikembangkan dalam bentuk chatbot berbasis web menggunakan Streamlit. Objek penelitian. Graf sederhana tidak berarah. Data graf dibentuk dari graf simpul, hubungan antar simpul, input diberikan melalui chatbot dan dikonversi menjadi adjacency matrix. Tahapan penelitian. 1. Pengumpulan data simpul. 2. Penyimpanan data ke dalam struktur sistem. 3. Input hubungan antar simpul. 4. Ekstraksi relasi menggunakan regex. 5. Pembentukan adjacency matrix. 6. Penerapan DFS dan backtracking. 7. Evaluasi hasil lintasan Hamilton. Perancangan sistem. Tahap 1. Input simpul. Penggunaan memasukkan daftar simpul. Sistem membuat mapping simpul dan adjacency matrix. Tahap 2. Input hubungan. Penggunaan memasukkan hubungan antar simpul dalam bahasa alami. Regex indeteksi pasangan simpul. Sistem membangun graf secara otomatis. Tahap 3. Analisis graf. DFS dan backtracking mencari lintasan Hamilton. Sistem menampilkan hasil kepada pengguna. Implementasi sistem. Sistem diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit. Aplikasi dirancang dalam bentuk chatbot yang memungkinkan pengguna memasukkan data graf melalui percakapan sederhana. Sistem kemudian mengubah input tersebut menjadi representasi graf dan menjalankan algoritma DFS untuk melakukan analisis lintas Hamilton. Komponen utama chatbot inverse state management, adjacency matrix, regex pricing, DFS, validasi Hamilton. Cara kerja sistem. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan daftar simpul yang akan digunakan dalam graf. Setelah itu, pengguna memasukkan hubungan antar simpul melalui chatbot. Sistem akan mengenali relasi menggunakan regex, membentuk adjacency matrix, kemudian menjalankan algoritma DFS dengan teknik backtracking untuk menentukan keberadaan lintas Hamilton. Alur sistem: input simpul, input hubungan, regex pricing, adjacency matrix, DFS, backtracking, dan hasil. Selanjutnya saya persilakan kepada Dwita untuk menjelaskan materi berikutnya. Berikut adalah contoh representasi grafnya. Pada tahap ini akan ditunjukkan cara kerja sistem secara langsung melalui chatbot berbasis web. Pengguna memasukkan simpul dan hubungan antar simpul. Kemudian sistem akan memproses data menggunakan algoritma DFS dengan teknik backtracking untuk menentukan keberadaan lintasan Hamilton. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan bagian penting coding kami. Yang pertama, fungsi pencarian lintasan Hamilton. Fungsi ini merupakan fungsi utama untuk menentukan apakah suatu graf memiliki lintasan Hamilton atau tidak. Fungsi menerima adjacency matrix graf dan jumlah simpul, kemudian melakukan pencarian menggunakan algoritma DFS. Yang kedua, implementasi DFS. Pada bagian ini, algoritma DFS mulai bekerja. Setiap simpul yang dikunjungi akan ditandai sebagai
pasted, dan dimasukkan ke dalam jalur yang sedang dibentuk. Jika jumlah simpul yang berhasil dikunjungi sama dengan jumlah seluruh simpul pada graf, maka lintasan Hamilton berhasil ditemukan. Yang ketiga, backtracking. Jika jalur yang sedang dicoba tidak menghasilkan solusi, sistem melakukan backtracking, yaitu kembali ke simpul sebelumnya dan mencoba jalur alternatif lainnya. Dengan cara ini, seluruh kemungkinan lintasan dapat dieksplorasi. Fungsi backtracking adalah untuk membatalkan jalur yang gagal dan mencoba jalur lain sampai seluruh kemungkinan diperiksa. Yang keempat, parsing input menggunakan regex. Regex digunakan untuk mengenali nama simpul yang diketik pengguna. Dengan cara ini, pengguna dapat menulis hubungan antar simpul dalam berbagai format seperti A terhubung ke B, AB, atau hubungkan A dan B. Yang kelima, pembentukan agensi matriks. Setelah dua simpul terdeteksi, sistem menggunakan agensi matriks karena graf bersifat tidak berarah, maka hubungan dibuat dua arah sehingga matriks bersifat simetris. Yang terakhir ada 6, menjalankan algoritma. Setelah pengguna mengetik selesai, sistem menjalankan fungsi pencarian lintasan Hamilton menggunakan DFS dan backtracking berdasarkan graf yang telah dibentuk. Selanjutnya, saya persilakan kepada Amelia untuk melanjutkan demonstrasi website kami. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi aplikasi Hamilton Bot yang sudah kami buat menggunakan Striplead. Untuk menjalankan aplikasi ini, kami terlebih dahulu menjalankan program melalui terminal. Kemudian aplikasi akan otomatis terbuka di browser. Setelah aplikasi berjalan, akan muncul tampilan chatbot bernama Hamilton Bot. Pada tahap pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nama-nama simpul atau titik graf. Contohnya seperti A, B, C, dan D. Di sini kami menggunakan contoh graf yang memungkinkan adanya lintasan Hamilton. Pada gambar terdapat titik 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini ketik 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, sistem akan masuk ke tahap 2, yaitu pengguna diminta memasukkan hubungan antar simpul. Misalnya A terhubung ke B atau B ke C. Pada gambar di sini, hubungan antar simpulnya ada A1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 4. Jika semua hubungan sudah dimasukkan, pengguna cukup mengetik selesai. Selanjutnya, sistem akan memproses data graf tersebut menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dengan backtracing untuk mengecek apakah terdapat lintasan Hamilton. Jika ditemukan lintasan Hamilton, maka sistem akan menampilkan urutan jalur yang melewati semua simpul tepat satu kali. Namun, jika tidak ditemukan, sistem akan memberikan informasi bahwa tidak terdapat lintasan Hamilton pada graf tersebut, yang kami coba dengan menggunakan graf C. Di sini ada hasil pengujian graf B. Pengujian pertama akan dilakukan pada graf B yang memiliki 4 simpul dan beberapa hubungan yang memungkinkan seluruh simpul dikunjungi tepat satu kali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil membentuk graf dengan benar dan menemukan lintasan Hamilton menggunakan algoritma DFS. Hasil pengujian, input berhasil diproses, agensi metrik terbentuk dengan benar, lintasan Hamilton ditemukan. Output 1, 2, 3, 4. Hasil pengujian graf C. Pengujian kedua dilakukan pada graf C yang memiliki struktur menyerupai star graph. Struktur ini menyebabkan tidak adanya lintasan yang dapat mengunjungi seluruh simpul tepat satu kali tanpa pengulangan. Sistem tetap melakukan eksplorasi seluruh jalur dan memberikan hasil yang sesuai. Hasil pengujian, DFS berjalan normal. 2. Backtracking aktif saat menemukan jalur buntu. Ketiga, seluruh kemungkinan jalur diuji. Dan terakhir, tidak ditemukan lintasan Hamilton. Analisis hasil. Berdasarkan hasil pengujian, algoritma DFS menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengeksplorasi seluruh kemungkinan lintasan pada graf. Pada graf B, sistem berhasil menemukan lintasan Hamilton. Sedangkan pada graf C, sistem menyimpulkan bahwa lintasan tersebut tidak ada
karena struktur graf tidak memenuhi syarat. Temuan utama: 1. DFS bekerja sesuai konsep traversal graph. 2. Backtracking membantu eksplorasi jalur secara menyeluruh. 3. Struktur graf menentukan keberadaan lintasan Hamilton. Kelebihan sistem: berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem chatbot berbasis web yang dikembangkan menunjukkan beberapa keunggulan dalam proses analisis lintasan Hamilton. Penggunaan chatbot membuat proses input menjadi lebih mudah, sementara kombinasi DFS dan backtracking mampu mengeksplorasi seluruh kemungkinan jalur pada graf secara sistematis. Kelebihan: 1. Implementasi algoritma DFS sederhana dan mudah dipahami. 2. Mampu mengeksplorasi seluruh kemungkinan jalur. 3. Input graf lebih mudah melalui chatbot berbasis web. 4. Tidak memerlukan struktur data yang kompleks. 5. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran teori graf dan DFS. Kekurangan sistem: meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pengembangan di masa mendatang. Keterbatasan ini terutama berkaitan dengan efisiensi algoritma pada graf berukuran besar, serta kemampuan chatbot dalam memahami variasi bahasa pengguna yang lebih kompleks. Kekurangan: 1. Tidak selalu menghasilkan solusi yang paling optimal. 2. Kurang efisien untuk graf dengan jumlah simpul yang besar. 3. Membutuhkan banyak proses backtracking pada kasus tertentu. 4. Kemampuan memahami bahasa alami masih terbatas. 5. Belum memiliki visualisasi proses DFS secara dinamis. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma DFS dan backtracking ke dalam chatbot berbasis web menggunakan Streamlit. Sistem mampu menerima input graf secara interaktif, membentuk representasi graf secara otomatis, dan menentukan keberadaan lintasan Hamilton dengan hasil yang sesuai berdasarkan struktur graf yang diuji. Selain itu, aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran teori graf dan algoritma pencarian yang lebih interaktif. Dengan demikian, seluruh rangkaian presentasi telah selesai dipaparkan oleh masing-masing pemateri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. I just had to let you know you're